Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi untuk pelajaran matematika kita kali ini ya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Mudah-mudahan dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang tetap semangat untuk belajar matematika. Kalau pertemuan kemarin, kita kan sudah masuk bab 3. Untuk pertemuan kemarin itu kita membahas tentang SPLDV, yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Nah, untuk pertemuan kita yang kedua ini pertemuan terakhir ya. Pertemuan terakhir di bab 3, yaitu tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Ingat ya, di sini titik tekannya adalah 3 variabel. Jadi hampir sama menyelesaikannya dengan 2 variabel, hanya ini agak sedikit panjang mengerjakannya. Jadi ketika kalian ingin menguasai yang 3 variabel ini, kalian harus memahami yang 2 variabel yang kemarin. Kalau yang 2 variabel yang kemarin kalian sudah paham, maka yang SPLTV kali ini akan bisa lebih mempermudah lagi. Ya, kalian bisa bayangkan kalau ini 3 variabel berarti variabelnya sampai 3 ya. Kalau kemarin hanya 2, bisa X, Y, atau A, B, dan seterusnya. Kalau ini bisa sampai 3, A, B, C, atau X, Y, Z. Nah, gimana cara kita untuk dapat menentukan himpunan penyelesaiannya? Ada 3, sama seperti kemarin. Kemarin juga ada 3. Ada metode eliminasi, metode substitusi, dan metode gabungan. Eliminasi berarti menghilangkan. Menghilangkan X berarti dapat Y, kemarin gitu ya. Menghilangkan Y dapatnya X. Substitusi. Substitusi berarti mengganti. Mengganti berarti mengganti X nanti dapatnya Y gitu ya, dan seterusnya. Atau kita pakai metode gabungan. Kemarin yang saya sampaikan titik beratkan di metode gabungan. Ya, jadi metode gabungan ini adalah metode campuran antara eliminasi dan substitusi. Maka di kesempatan kali ini nanti saya akan menjelaskan satu contoh untuk mewakili semua contoh dalam kasus SPLTV. Jadi ketika nanti soalnya cerita pun seperti kemarin, nanti cara mengerjakannya akan sama. Jadi saya contohkan hanya satu saja. Silahkan nanti kalian simak baik-baik karena saya nanti menjelaskannya agak pelan agar kalian lebih paham dan mudah, karena sebenarnya ini mudah dipelajari, hanya agak panjang. Caranya agak panjang. Jadi mohon agak lebih fokus ya, karena saya menerangkannya nanti agak pelan. Oke. Kita nanti titik beratnya hanya ke metode gabungan saja. Saya tidak tiga-tiganya tidak saya bahas satu persatu karena panjang. Jadi saya hanya menitik beratkan fokus saja pada metode gabungan. Karena saya anggap metode gabungan ini jauh lebih mudah untuk dipahami cara-caranya. Oke, kita masuk ke jenis soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel. Ingat, himpunan penyelesaian berarti yang dicari apa? Variabel-variabelnya. Nilai dari variabel-variabelnya itu X, Y, dan Z. Kalian bisa dilihat di sini persamaannya ini ada 3. X plus 3Y sama dengan 2Z sama dengan 16. Ini masuk ke persamaan 1. Kalian harus tandai masuk persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Oke, kalau sudah ditandai seperti ini, nanti saya akan mudah memplotkan cara-caranya. Langkah-langkah yang awal apa, langkah kedua, dan seterusnya itu seperti apa. Oke, sekarang kita masuk. Bagaimana kita menjawabnya? Menjawabnya adalah ketika ada soal seperti ini yang ditanyakan himpunan penyelesaiannya, langkah pertama adalah kalian eliminasi terlebih dahulu persamaan 1 dan 2. Oke, pahami di sini ya. Kalian eliminasi dulu persamaan 1 dan 2. Nanti yang kedua nanti akan didapat dari persamaan 1 dan 2 ini, kita eliminasi 1 dan 2 ini, nanti akan didapatkan masih dalam bentuk persamaan seperti ini, tapi 2 variabel, karena kita menghilangkan salah satu dari 3 variabel itu. Nanti dapat persamaan 4. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengeliminasi persamaan 2 dan 3. Oke, dari sini saya terangkan kenapa 2 dan 3. Oke. Boleh kalian mengambil eliminasi 1 dan 2, kemudian 2 dan 3, atau 1 dan 3. Jadi itu bebas ya. Kalian mau ikuti cara saya juga boleh.
berarti mengeliminasi 1 dan 2 dulu, baru 2 dan 3. Nah, langkah keduanya 2 dan 3. Langkah kedua dan 3, ketika kita menghilangkan salah satu, maka juga akan didapatkan 2 variabel seperti ini, masuk ke persamaan 5. Jadi nanti kita masih punya banyak persamaannya, maka tandai persamaan 1, 2, 3 itu soalnya. Persamaan 4 adalah langkah pertama untuk mengeliminasi persamaan 1 dan 2. Terus ini langkah kelimanya ini persamaan 5-nya itu adalah eliminasi dari persamaan 2 dan 3. Nah, saya titik beratkan di sini ya. Saya kasih catatannya, ketika kalian ingin mengeliminasi salah satu variabel, maka kalian harus lihat angka-angkanya terlebih dahulu. Ketika saya mengeliminasi 1, 2 dan 3, maka saya akan melihat variabel-variabel yang gampang untuk dieliminasi, dihilangkan. Contohnya seperti ini. Kalau kalian akan mengeliminasi, saya dilihat ini sini, ada angka 1, 2, 3, 3, 4, 1, 2, 2, 4. Maka yang akan saya lirik adalah 1, 2, 2, 3. Gitu maksudnya, persamaan. Kan saya mengeliminasinya persamaan 1, 2 dulu, kemudian 2, 3. Maka yang kira-kira angkanya yang gampang dihitung atau dikalikan, walaupun kalian nanti mau mengeliminasi yang manapun nggak masalah. Hasil akhirnya akan sama, hanya akan lebih mempermudah lagi ketika kalian memilih angka-angka yang jika dikalikan itu gampang kita menghitungnya. Saya memilih adalah mengeliminasi variabel Z. Jadi ketika saya pertama mengeliminasi 1 dan 2 dari persamaan 1 dan 2 itu adalah Z, maka 2 dan 3 juga harus sama-sama Z. Paham sampai sini ya? Jadi langkah pertama kalian harus eliminasi 1 dan 2. Kenapa Z? Karena gini, ini 2, 2. Maka saya tidak perlu mengalihkan karena dia sudah sama-sama 2. Maka akan saya langsung buat ini hilang. Karena konstanta ini di depan angka Z, variabel Z itu angkanya sudah sama. Kemudian saya lihat lagi 2 dan 3. Ini ada 2, ada 4. Maka nanti akan saya bisa samakan angkanya 4. Kalau saya menyamakan 4, otomatis hanya ini yang saya kalikan 2. Jadi ini akan hilang. Ini jauh akan lebih mudah ketika daripada saya mengeliminasi variabel yang Y. Karena di sini ada angka 3, ada angka 4, ada angka 1. Oke, kita pelan-pelan. Kenapa saya pilih Z? Lihat ke sini. Nah, saya mengeliminasi Z berarti yang pertama adalah eliminasi persamaan 1 dan 2. Saya tulis lagi. Lihat di sini, ketika saya mengeliminasi yang Z, saya tadi bilang ya bahwa untuk yang angka di depan variabel Z itu ada angka 2 dan min 2. Ketika dia harus hilang, maka kan yang di depan variabel itu angkanya harus sama. Maka 2 sudah sama. Biar ini hilang gimana? Biar ini 0 bagaimana? Ada plus sama min, maka biar hilang gimana? Plus. Dipluskan, jangan diminkan ya atau dikurangi ya. Ketika ini dikurangi, 2 dikurangi min 2 malah menjadi min 4, dia tidak hilang. Maka ketika pengen Z-nya hilang, maka variabel Z-nya itu dijumlahkan. Jadi karena ini sudah min, sudah negatif, maka kita jumlahkan 1 tambah 2, 3, 3 tambah 4, 7, yang ini hilang, 16 tambah 12 yaitu 28. Oke, ini eliminasi yang Z. Kemudian dapat persamaan 4. Eliminasi persamaan 2 dan 3. Oke, 2 dan 3 ini saya tulis lagi di sini. Nah, yang dieliminasi juga harus Z. Jadi ketika langkah pertama kalian eliminasi yang X, yang kedua juga harus X. Jadi biar apa? Persamaan 4 dan persamaan 5 menghasilkan 2 variabel yang sama. Ini X, Y, di sini juga harus X, Y karena akan nanti langkah ketiga akan diproses. Oke, kita tulis lagi, maka ketika sini eliminasi Z, sini juga akan saya eliminasi dengan Z. Ini ada angka 2, ada angka 4, maka biar sama bagaimana angkanya? Ini yang atas, bagian atas bisa dikalikan 2 agar sama-sama 4. Betul kan ya? Oke, kita kalikan 2 semuanya menjadi 4x plus 8y min 4z sama dengan 24. Yang ini hanya dikali 1 saja karena biar tetap 4 nilainya. Saya tulis lagi, kemudian ingat cara biar ini hilang, ini sudah min, ini plus, maka yang di sini plus agar hilang. Maka dijumlahkan menjadi 5x plus 9y sama dengan 44, didapat persamaan 5. Oke, nanti saya bisa compare dengan jawaban selanjutnya.
bisa dilihat di sini jawaban selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah kita eliminasi persamaan 4 dan 5. Jadi mengeliminasi persamaan yang sudah kita dapat tadi di awal. Nah, ini persamaan 4 dan 5. Saya tulis lagi di sini. Persamaan 4 dan 5, ingat bahwa persamaan 4 dan 5 itu ternyata dia hanya 2 variabel. Jadi berlaku untuk cara seperti kemarin yang 2 variabel. Boleh pakai cara gabungan. Berarti eliminasi dulu baru substitusi kan ya. Ya, kita eliminasi dulu. Nah, karena ini angkanya agak berbobot gitu ya. Tapi dibanding Y, X jauh lebih mudah untuk dikalikan, maka saya ambil eliminasi yang X. Jadi kalian harus pintar-pintar memilih variabel mana yang akan dieliminasi agar kalian tidak kesulitan menghitungnya. Kalau saya mengiranya Y ini adalah nilai Y di depannya itu lebih besar 7 dan 9, maka saya nanti mengalikannya akan lebih sulit ketimbang dari yang X, karena X itu angkanya lebih kecil 3 dan 5, maka saya fokuskan untuk mengeliminasi yang X. Maka ini saya kali 5, ini saya kali 3. Kenapa? Biar sama-sama nanti angkanya kembar. Ketika ini dikalikan 5, ini menjadi 15X plus 35Y sama dengan 140. Dikalikan 3, 15X plus 27Y sama dengan 130. Oke, ini sudah sama variabel X-nya. Maka kita bisa hilangkan. Caranya ini sudah plus, maka yang di sini negatif atau min, biar hilang. Maka 35 kurangi 278Y, 140 kurangi 132, 8. Y-nya sama dengan 8 dibagi 8, 1. Oke, ketemu Y-nya. Baru kita ketemu satu variabel yaitu Y. Terus bagaimana kita mencari nilai X-nya? Kembalikan lagi ke ini, langkah yang sini. Kita masih bisa fokus ke langkah yang sini, karena ini 2 variabel kita kemarin sudah belajarnya seperti itu. Dari eliminasi, kemudian dapat nilai X-nya gimana? Kembalikan lagi ke salah satu ini. Saya memilihnya persamaan 6 yang Y sama dengan 1 ini disubstitusikan ke persamaan 4. Persamaan 4 berarti yang ini. Kalian bisa pilih 4 apa 5 juga boleh. 4 ataupun 5 juga boleh. Saya milihnya yang 4. 3X plus 7Y sama dengan 28. Substitusikan nilai Y-nya sama dengan 1. Nih, 7 kali 1 sama dengan 28. 7 dibawa pindah ke ruas kanan menjadi 21. 3X sama dengan 21, maka X-nya sama dengan 7. Oke, X-nya ketemu 7. Ini sudah selesai, persamaan 4 dan 5 didapat Y sama dengan 1, X-nya juga sama dengan 7. Tinggal satu lagi, berarti Z. Nilai Z, bagaimana kita menghitung nilai Z? Kembalikan lagi ke soalnya. Nah, kembalikan lagi ke soalnya ini. Di sini kan ada variabel Z-nya. Maka pilih dari 3 soal ini, kalian masukkan nanti, substitusikan Y-nya, nanti Z-nya akan ketemu. Oke, lihat angka yang paling mudah dihitung, persamaan 1, 2, atau 3. Saya di sini memilih persamaan, dimasukkan ke persamaan 4. Nih, dilihat di sini saya memilih persamaan 4 karena saya anggap ini paling gampang dihitung. Walaupun bebas ya, kalian bisa memilih persamaan 1, 2, dan 3, bebas ketemunya sama. Nah, saya memilih persamaan 4, saya tulis X plus Y plus 4Z sama dengan 20. Saya substitusikan semua nilai X-nya yang tadi udah ketemu, 7, Y-nya juga 1. 7 plus 1 plus 4Z sama dengan 20. 8 plus 4Z sama dengan 20. 8-nya pindah ruas kanan menjadi 4Z sama dengan 12. Z-nya ketemunya 12 bagi 4 sama dengan 3. Nah, itu untuk mengerjakan SPLTV, satu soal mencari himpunan penyelesaian. Jadi yang langkah pertama adalah mengeliminasi persamaan 1 dan 2, nanti didapat persamaan 4. Eliminasi persamaan 2 dan 3, nanti didapat persamaan 5. Kemudian dari persamaan 4 dan 5 nanti akan ketemu dieliminasi dan substitusi, ketemu Y sama dengan 1, X sama dengan 7. Jadi ini tergantung ya, karena saya dari awal mengeliminasi Z, jadi ini yang didapat adalah Y dan X. Jadi lain lagi nanti kalau kalian dari awal langkah pertama mengeliminasi X, otomatis nanti akan ketemunya Z dengan Y gitu ya. Nah, ini juga lalu untuk mencari Z-nya kalian lihat lagi ke soalnya, pilih di antara 3 persamaan itu untuk kalian substitusi nilai X dan Y-nya, maka nilai Z akan ketemu, yaitu 7,1,3. Kalian urutkan dari X, Y, Z.
Nah, itu materi kita, pertemuan kita kali ini mudah-mudahan dengan satu contoh soal ini bisa menjadi patokan kalian untuk kalian pelajari di contoh-contoh atau latihan soal yang selanjutnya. Begitupun untuk juga kalau ketika kalian bertemu dengan soal aplikasi yang dalam bentuk soal cerita. Jadi ini insya Allah materi video yang selalu saya sampaikan adalah jembatan kalian. Hanya saya ingin memfasilitasi karena tidak bisa ketemu, saya memfasilitasinya, menjelaskannya dalam bentuk video seperti ini. Mudah-mudahan kalian selalu diberi kemudahan dalam mempelajari ilmu, mempelajari materi matematika. Kemudian silahkan kalian catat materi ini ke dalam buku catatan matematika agar lebih mudah lagi dipelajari. Semangat untuk mengerjakan forum diskusinya, kemudian ulangan hariannya. Semoga sukses selalu, beri kemudahan, dan bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.